Welcome to this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 Fisika. Saya Rizky Sada Sabitri sebagai moderator sekaligus pembahas. Saya Rosmalia sebagai pembahas. Saya Rido Prasetyo sebagai pembahas. Saya Sofia Demerti sebagai pembahas. Saya Jenny Rodiana Palang sebagai pembahas. Nah, sudah kan perkenalannya? Yuk kita bahas bab 2 tentang elektrostatika dan kapasitor. Poin pertama, kita akan membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik memiliki simbol Q. Muatan listrik juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Ini adalah gambar model atom sederhana. Di situ ada inti atom, kulit atom, neutron, proton, dan elektron. Jenis-jenis atom terdiri dari tiga. Yang pertama, atom netral. Yang kedua, atom negatif. Dan yang terakhir, atom positif. Jenis yang kedua, muatan bersifat kekal. Artinya, muatan tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hanya terjadi perpindahan muatan listrik. Di sini ada gambar plastik dan kain wol. Plastik digosok dengan kain wol, elektron min dari wol berpindah ke plastik. Plastik bertambah elektron sehingga bermuatan negatif. Gambar yang kedua, kaca dan kain sutra. Elektron min dari kaca berpindah ke sutra. Kaca kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Di sini tercatat elektron yang berpindah. Jenis yang ketiga, interaksi muatan sejenis adalah saling tolak-menolak. Sementara interaksi muatan berlawanan jenis adalah saling tarik-menarik. Ini adalah contohnya. Jenis yang keempat, muatan terkuantisasi. Artinya, muatan suatu partikel merupakan kelipatan muatan terkecil, yaitu elektron. Ini adalah rumus beserta contohnya. Poin B, kita akan membahas tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Setiap benda yang netral memiliki muatan proton dan elektron dalam jumlah yang sama. Gaya listrik ada dua, ada yang bersifat statis atau diam, dan ada yang bersifat dinamis atau mengalir. Contoh listrik statis atau diam dapat kita amati pada percobaan dengan menggunakan penggaris plastik dan potongan-potongan kertas. Caranya, gosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut kering, kemudian dekatkan kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Maka, penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas tersebut. Muatan listrik yang ada pada penggaris plastik ini akan mengalir sehingga disebut dengan listrik statis atau diam. Mengapa kertas tersebut bisa menempel pada penggaris plastik? Nah, jadi mula-mula penggaris plastik, rambut dan kertas sama-sama merupakan bentukan netral yang mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Kemudian saat penggaris digosokkan ke rambut kering, elektron dari rambut kering berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif, sehingga membuat potongan-potongan kertas menempel pada penggaris plastik. Sedangkan, listrik dinamis adalah listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Contoh listrik dinamis dapat kita amati pada kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik.
Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, berarti sudah tidak terjadi aliran listrik. Manfaat dari gaya listrik dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan menyalakan benda-benda elektronik lainnya seperti TV, mesin cuci, kipas angin, dan setrika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang medan listrik. Kita mulai dulu dari pengertian medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik. Medan listrik biasanya digambarkan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Nah, ada aturannya untuk menggambar garis-garis ini. Aturannya apa aja? Di sini ada 3 aturan menggambar garis-garis medan listrik. Pertama, adalah arah garisnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Dan yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan atau saling bertabrakan. Dan yang ketiga, semakin banyak garisnya, maka semakin besar pula medan listriknya. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 2 gambar medan listrik, muatan positif, muatan positif. Arahnya keluar semua. Namun pertanyaan yang mana menggambarkan kuat medan listriknya lebih besar? Ya, jawabannya yang ke-1. Kenapa bisa gitu? Nah, tadi kan ada aturan yang ketiga, bahwa semakin banyak garis medan listrik menandakan bahwa kuat medan listriknya semakin kuat. Nah, gambar yang pertama dan yang kedua, gambar pertama garis-garisnya lebih banyak, berarti kuat medan listriknya semakin kuat daripada yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. Secara rumus, medan listrik artinya adalah gaya permuatannya, atau bisa kita ubah menjadi E sama dengan K kali Q per 2R kuadrat. Keterangannya, E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya listrik atau kolom, Q sama dengan muatan listrik, K sama dengan konstantan dielektrik, R sama dengan jarak. Sekarang kita lihat contoh soal perhitungan medan listrik. Kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan positif 15 kali 10 pangkat min 6 adalah A. 15 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom keluar dari muatan, B. 15 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom masuk ke muatan, C. 45 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom keluar dari muatan, dan D. 14 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom masuk ke muatan. Buat medan listrik di sebuah titik. Nah, sekarang kita lihat apa yang diketahui di soal. Q sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6. R sama dengan 3 cm diubah menjadi meter, cm naik ke M naik 2, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya E berapa? E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angka tersebut. E dituang K. K-nya tanpa diketahui di soal, harus sudah tahu ya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya di sini 15 kali 10 pangkat min 6. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2. Pangkat 2 ingat, R di sini adalah kuadrat. Sekarang kita pisahkan angka biasa sama angka yang berpangkat. Angka biasa di sini ada 9 kali 15 dan di bawah ada 3 kuadrat adalah 9. Kemudian bagian kanan.
10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 4. Dari 10 pangkat min 2, pangkatin 2 berarti min 2 kali min 2 sama dengan min 4. Di sini bisa kita hitung. Bisa kita coret 9 sama 9-nya. Berarti tersisa 15. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Ingat, perpangkatan dikali perpangkatan, pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 3. Dan di bawah adalah 10 pangkat min 4. Bisa kita pindahin ke atas, tandanya bisa jadi positif. Nah, sekarang 15 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Pangkat kali pangkat, pangkatnya ditambahkan jadi 10 pangkat 7. 15 kita bisa turunkan, jadinya 15 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Karena muatan positif, maka arah listriknya keluar dari muatan. Ini benda bermuatan positif, maka medianya keluar muatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Sebentar guys, jangan bosan dulu ya menontonnya. Kita akan membahas tentang hukum Gauss sekaligus energi potensial listrik. Hukum Gauss adalah jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilindungi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas udara. Energi potensial listrik. Besarnya usaha yang dilakukan gaya Coulomb untuk memindahkan muatan uji dari satu titik ke titik lain di sekitar muatan sumber. Rumus energi potensial listrik, EP sama dengan Q1 dikali Q2 per R. Dengan EP sebagai energi potensial dengan satuannya Joule, K konstanta Coulomb, nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 muatan sumber dengan satuannya Coulomb, Q2 muatan uji dengan satuannya Coulomb, R jarak muatan uji dengan muatan sumber dengan satuannya meter. Hubungan energi potensial listrik atau EP dengan potensial listrik atau P. P sama dengan EP per Q atau sama dengan EP sama dengan Q per P. Dengan EP sebagai energi potensial listrik satuannya Joule, dengan Q sebagai muatan listrik satuannya Coulomb, dan P sebagai potensial listrik satuannya volt. Contoh soal, muatan listrik sebesar 30 Coulomb berada pada potensial 2 kali 10 pangkat 6 volt. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik ke titik yang memiliki potensial 1,2 dikali 10 pangkat 2 volt sebesar. Diketahui Q sama dengan 30 Coulomb, potensial F1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 volt, potensial P2 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 7 volt atau sama dengan 12 dikali 10 pangkat 6 volt. Ditanya besar usaha atau W. Kita menggunakan persamaan usaha dengan potensial listrik yaitu W sama dengan Q dikali P2 dikurang P1 sama dengan 30 dikali 12 dikali 10 pangkat 6 dikurang 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 300 dikali 10 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 300 dikali 10 pangkat 6 menghasilkan 3 kali 10 pangkat 8 Joule. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor itu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, contohnya,
Misalnya nih, kayak yang biasa kita pakai di power bank, bisa digunakan untuk ngecas HP. Jadi, di dalam power bank itu ada komponen listrik yang namanya kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Nah, bentuk kapasitor itu seperti ini. Mungkin tidak asing buat kawan-kawan kalau misalnya pernah membongkar peralatan-peralatan elektronik. Mungkin di dalamnya pernah menemukan komponen-komponen seperti ini. Nah, itu yang merupakan atau yang namanya kapasitor. Kapasitor itu sendiri disimbolkan dengan tanda seperti ini. Jadi, hampir mirip dengan simbol baterai. Kalau simbol baterai itu kan simbolnya satunya panjang, satunya pendek. Yang panjang untuk kutub positif dan yang pendek untuk kutub negatif. Untuk simbol kapasitor itu dua kakinya sama panjang. Nah, sahabat fisika, karena kapasitor itu merupakan suatu media penyimpanan muatan listrik, tentunya dia punya kapasitas untuk menyimpan muatannya itu sendiri. Kapasitasi kapasitor atau kapasitas muatan yang bisa ditampung oleh kapasitor itu dirumuskan C sama dengan Q per F, di mana C sama dengan kapasitansi kapasitor, satuannya farad atau F besar. Q sama dengan besar muatan, satuannya coulomb. F sama dengan potensial listrik, satuannya volt. Nah, kapasitor itu sendiri bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Ini merupakan susunan untuk seri dan ini susunan untuk paralel. Nah, pada susunan seri itu, untuk mencari kapasitansi pengganti atau kapasitas totalnya, kita menggunakan rumus 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Sedangkan pada susunan paralel, untuk mencari kapasitas pengganti, cukup kita gunakan C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Kemudian di sini pada rangkaian seri untuk muatan listriknya atau Q seri sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Artinya apa? Jadi muatan yang mengalir di kapasitor 1 akan sama dengan muatan di kapasitor 2 dan 3. Sedangkan pada rangkaian paralel itu muatannya berbeda. Jadi Q paralel sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, sementara untuk beda potensial atau tegangannya, kalau rangkaian seri, F seri sama dengan F1 plus F2 plus F3. Sedangkan pada rangkaian paralel itu tegangannya sama, atau F paralel sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Jadi yang perlu diingat untuk rangkaian seri itu muatannya sama. Dan beda potensial atau tegangannya berbeda. Sedangkan yang paralel muatannya berbeda, beda potensial, tegangannya sama. Perhatikan berikutnya. Energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, energi yang tersimpan pada kapasitor itu dirumuskan W sama dengan setengah CF kuadrat. Atau karena C sama dengan Q per F, maka kalau C-nya kita ganti, C per F jadi W sama dengan setengah kali Q kali F. Atau, nah, di sini kalau C sama dengan Q per F, berarti kan kalau F itu sama aja dengan Q per F per C. Jadi W juga dapat dirumuskan
W sama dengan setengah kali Q per C kuadran. Di mana W itu merupakan energi listrik, satuannya Joule. Sedangkan yang Q sama dengan besar muatan, satuannya Coulomb. Yang C sama dengan kapasitansi kapasitor, satuannya farad atau F. F sama dengan tegangan atau volt. Oke guys, di sini ada kelanjutannya loh, bab 8 tentang gejala kuantum. Poin pertama, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Apa sih radiasi benda hitam itu? Radiasi benda hitam adalah benda yang hanya menyerap energi tanpa memancarkan, atau benda yang memancarkan saja tanpa menyerap energi. Contoh, ada sebuah kotak hitam yang diberi lubang kecil dan dimasukkan atau dipantulkan oleh cahaya. Maka cahaya tersebut tidak bisa keluar dan hanya bisa menyerap. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari cahaya. Jadi, eksperimennya nanti menggunakan cahaya, yaitu sinar tampak yang panjang, gelombangnya dari 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Misalkan adanya permukaan logam ini ditarik oleh cahaya. Kalau energi cahaya memenuhi untuk menarik elektron keluar dari dalam logam, maka elektron akan terlepas dari logamnya. Peristiwa lepasnya elektron dari logamnya karena disinari oleh cahaya, maka dari itu disebut EPL atau efek fotolistrik. Poin selanjutnya kita membahas tentang efek Compton. Efek Compton, eksperimen after Halley Compton. Pada eksperimen ini, Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya, cahaya ini dihamburkan dengan sudut theta dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energinya, yang berarti energi ini diserap oleh elektron. Karena energi yang hilang, energi cahaya menjadi lebih kecil, sehingga panjang gelombangnya lebih panjang. Pertumbukan foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Berdasarkan dari teori relatis Einstein, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai berikut. Pembahasan terakhir nih tentang sinar X dan karakteristiknya. Yuk simak bareng-bareng. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara elektron-elektron yang dipercepat dan inti atom. Sinar X dibagi menjadi dua tipe, yaitu radiasi karakteristik dan radiasi pengereman. Yang pertama, sinar X karakteristik mempunyai energi sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron. Yang kedua, sinar X pengereman. Elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. See you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.